Shalom teman-teman, perkenalkan saya Elsinta dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing kepada teman-teman semua tentang 5 tantangan iman yang harus dihindari remaja Kristen pada era milenial. Video ini saya buat guna memenuhi persyaratan ujian praktek agama Kristen SMA Negeri 76 Jakarta. Selamat menyaksikan. Masa muda adalah masa yang paling berkesan buat kita kenang. Masa muda adalah masa yang paling indah untuk diingat dan membuat kita selalu bersemangat, bahkan terkadang kita ingin dapat mengulang kembali masa-masa muda kita. Tapi, yang dapat kita ketahui masa-masa saat inilah yang juga berbahaya untuk pribadi kita bila kita tidak hati-hati mengikuti zaman ini. Di tengah kehidupan hedonisme dan globalisasi, di mana budaya barat yang makin besar pengaruhnya kepada negara-negara berkembang tanpa bisa dibendung oleh siapapun. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat sehingga membuat batasan-batasan antar negara dalam dunia nyata menjadi hilang tatkala kita berada dalam dunia maya. Semua unsur-unsur tersebut di atas membuat tantangan menjadi semakin besar buat pemuda Kristen dan kehidupan masa kini. Jadi, apa sih tantangan iman yang harus dihindari remaja Kristen pada era milenial? Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, berbicara kasar. Dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kata-kata kotor atau kata-kata kasar, baik itu nama-nama binatang ataupun kata-kata yang merendahkan bahkan menghina orang lain dari mulut seseorang. Dan kita juga bisa merasakan perasaan orang yang dikatain dengan kata-kata kotor yang merendahkan. Hanya bisa menyimpan kekesalan tanpa bisa berkata apa-apa dan tidak bisa melawan. Atau kalau orangnya mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk membalas, maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan kemungkinan akan terjadi tindak kekerasan. Kita seharusnya menyadari bahwa kata-kata kita bisa memberkati orang lain. Orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan lewat apa yang kita katakan. Tapi kata-kata kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Paulus mengatakan, hendaklah kata-kata kamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Untuk itu, hati-hatilah dalam berkata-kata, jangan sampai dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Marilah kita belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan, membuat orang lain terhibur, bukan membuat orang lain bersedih. Biarlah melalui ucapan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, menggunakan kata sumpah. Dalam Matius 5 ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Seringkali kita menemukan orang-orang di sekitar kita bersumpah, atau mungkin kita sendiri pun pernah bersumpah atas nama apapun, atau apapun alasannya. Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bersumpah. Janganlah sekali-kali bersumpah atas nama atau alasan apapun. Kejujuran kita cukup untuk membawa orang lain mempercayai kita tanpa perlu menambahkan sumpah-sumpah yang dapat berakibat dosa apabila tidak bisa memegang sumpah itu. Yang ketiga, jarang berdoa. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tidak tahu apa yang membuat remaja Kristen, bahkan bukan hanya remaja Kristen saja, tapi semua orang Kristen sulit sekali dalam perkara berdoa. Ini adalah salah satu tantangan yang sebenarnya mudah dilakuin kok, tapi sangat sulit buat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan remaja Kristen jarang berdoa itu satu,
beberapa remaja Kristen tidak berdoa karena mereka mempunyai kasih yang suam-suam kepada Tuhan. Yang kedua, beberapa orang Kristen tidak berdoa karena mereka telah kehilangan prioritasnya. Yang ketiga, beberapa orang Kristen tidak berdoa karena mereka terbiasa hidup tanpa doa. Dan yang keempat, beberapa remaja Kristen tidak berdoa karena mereka tidak percaya Tuhan mendengar doa mereka. Teman-teman, aku juga mau bilang ke teman-teman, kita tidak akan dapat melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita jikalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kita. Jadi percayalah kepadanya. Bila doa kita tidak dijawab, bukan berarti Tuhan gak kasih, tapi Tuhan sudah menyediakan yang lebih dari itu semua. Yang keempat, menonton film porno. Dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dasar dari hukum ketujuh, jangan berzina, adalah relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang melandasi relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu, Tuhan menuntut setiap umatnya untuk menghormati Dia dan hanya berbakti kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan bagi hidupnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam iman Kristen, pengampunan dan penghakiman dapat berjalan tanpa kontradiksi satu terhadap yang lain. Sungguh tidak ada keagungan ajaran agama yang setuntas ini. Oleh karena itu, hanya di dalam kitab suci ada pengharapan sejati bagi umat manusia dan ada jalan keluar dari dosa secara benar dan bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman di sana yang masih suka menonton yang tidak benar, mulai pelan-pelan tanamkan niat hati kita agar jangan mau lagi menonton hal-hal seperti itu. Percuma bila kita hidupnya benar, terus perkataan kita juga benar, tapi kita masih suka berzina seperti itu. Jangan sia-siakan hidup teman-teman dengan hal kotor, tapi gunakan hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kelima, yaitu kecanduan gadget. Remaja Kristen rentan terhadap kecanduan gadget, smartphone, dan komputer memang memudahkan manusia saat ini. Remaja Kristen juga rentan terhadap kecanduan gadget seperti komputer dan smartphone yang mengancam prestasi remaja. Sebenarnya, pengaruh gadget ini tidak semua buruk, semua tergantung kepada penggunanya. Singkatnya, kemajuan teknologi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dan membuat kita lebih mudah untuk berbagi cerita dan kasih kepada orang lain. Tetapi bisa pula dipakai untuk membangun tembok-tembok tinggi yang akan memisahkan kita dari teman, saudara, dan keluarga, termasuk pula dari Tuhan. Di tangan yang tepat, gadget-gadget itu bisa membuat kita semakin dekat dengan orang lain dan semakin dekat pula dengan Tuhan. Dipermudah dalam menjalankan misi kita di muka bumi ini untuk mewartakan Injil, membawa kedamaian dan keselamatan bagi orang lain, dan memberkati mereka dengan apa yang kita mampu lakukan. Mari perhatikan betul penggunaan fasilitas dan kemudahan seiring perkembangan teknologi agar kita tidak terjerumus pada sesuatu yang buruk. Perkembangan teknologi seharusnya memberi manfaat positif, bukan membuat kita mengucilkan diri dari orang lain dan Tuhan. Akhir kata, wahai pemuda-pemudi Kristen, jangan sia-siakan masa mudamu untuk hal-hal yang tidak berguna. Marilah kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang baik, sehingga engkau tidak akan menyesali di kemudian hari setelah kita sudah tidak muda lagi. Demikian video sharing yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.